Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat, majelis ta'lim Baitur Rahman, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti wa muassis hadhil musalla Baitur Rahman. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan Lubabul Hadis halaman 41 ya. Halaman 41 bab ke-10, keutamaan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-10 yaitu tentang keutamaan atau fadilahnya hari Jumat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami, tuannya hari-hari, itu yaumul jum'ati, hari Jumat. Bahasa gampangnya, hari terbaik yang ada menurut Islam itu adalah hari Jumat. Makanya kalau ada orang yang nanya hari baiknya hari apa? Hari Jumat. Cuma di Jakarta dan sekitarnya udah bergeser. Kalau nggak Sabtu ya Minggu. Apalagi tanggal muda ya, Sabtu besok. Orang hajatan kok hari Jumat, tamunya ya masih pada berangkat kerja. Ayo hari Jumat. Lah kalau ada yang nanya hari terbaik apa? Hari Jumat. Karena di dalam, kenapa hari Jumat itu disebut sebagai hari yang terbaik? Ada keterangan di antaranya, hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Tapi juga kemudian karena ada sebab tertentu, Allah juga menurunkan atau mengeluarkan Nabiullah Adam dari surga juga hari Jumat. Dan kemudian dalam riwayat, Nabiullah Adam diterima taubatnya, dipertemukan dengan sang istri Hawa juga sama, yaitu hari Jumat. Maka hari Jumat itu hari yang terbaik. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man irtasala yaumal jum'ati, man siapapun irtasala yang mandi yaumal jum'ati, di hari Jumat, khususnya apalagi laki-laki yang mau Jumatan. Lah kalau ibu-ibu yang di rumah sama, sunnah hukumnya mandi di hari Jumat. Lah mandinya ya enggak seperti mandi biasa, mandinya tentunya kayak orang mandi besar, kayak orang mandi junub. Lah kalau mandi biasa itu kan ya mandi seger-segeran.
Karena mandi itu ada yang bernilai ibadah, ada yang tidak. Yang bernilai ibadah itu mandi yang diniati, atau yang disebut dengan mandi sunnah. Mandi sunnah itu kalau kita ngaji fikih ada beberapa, diantaranya satu, yaitu mandi yaitu di hari Jumat. Kemudian dua, ketika akan melaksanakan sholat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sunnah hukumnya mandi. Bahkan dulu zaman kecil di kampung dulu, dari sebelum subuh udah dioprai. Itu oprai apa ya? Ayo mandi, dibangunin. Masalahnya kan dulu di kampung kan nggak kayak di Jakarta, masing-masing rumah punya kamar mandi. Mandinya bareng-bareng, kalau nggak di kali ya sumur satu buat sekampung. Kalau di saya dulu kali sih enggak, ya sumur, cuman sumurnya satu buat orang sekampung. Sumurnya lebarnya ya ada kali tempat imam lebih lebar lagi. Ayo nembang ini. Biur dari sebelum subuh. Ntar kalau habis subuh baru mandi yo enggak kebagian. Mandi berjamaah ya bener emang. Hukumnya sunnah. Kemudian mandi setelah memandikan jenazah. Setelah memandikan jenazah, walaupun ibu misalnya enggak memandikan total, hanya nyiram-siram, sesiram 2 siram, itu sunnahnya setelah itu mandi. Yuk, bukan mandi junub, mandi sunnah. Mandi sunnah setelah memandikan jenazah. Cuman tata caranya yang mirip. Niatnya ya niat mandi sunnah setelah mandikan jenazah. Pakai bahasa kita, pakai Arab mah susah. Walaupun kalau di Jakarta biasanya kan ada petugas khusus ya. Entah kadang dari masjidnya, dari kalau sekarang ada apa namanya? Janais. Nah, kadang keluarga kan ada yang cuma nyiram sesiram 2 siram, itu selesai itu tetap disunahkan untuk mandi. Lah kalau yang nyiram sih enggak, cuma kita bantu mindahin, ngangkat. Kalau kita memang bersentuhan dengan jenazah, sunnahnya wudu. Kalau mandiin sunnahnya mandi. Kalau di daerah, kalau di kampung saya sekarang ya sampai sekarang masih berlaku, kalau mandiin jenazah kan dipangku. Iya, kalau di tempat saya itu kalau misalnya anaknya 3, yuk 3 berjejer mangku, yang lain ya nyiram, ya walaupun ya tetap dipandu. Kalau di kampung saya namanya mudin. Kalau di ya mudin ya. Mudin ya, tempat saya juga sama mudin. Kita hanya ngikutin dari sini. Kalau di daerah mana? Lebek apa ya? Daerah sini loh, Kerawang apa. Kalau daerah saya namanya mudin. Ya, yang tadi itu yang memandiin, yang mangku, yang pokoknya yang memandiin itu nanti selesai itu sunnahnya mandi. Lah kalau yang nganter atau pulang takziah, pulang ziarah dari area pemakaman, itu memang ada, saya pernah baca. Walaupun dulu orang tua nasihatinya itu jangan sampai bau kuburan bawa ke rumah. Cuci, pokoknya cuci bersih-bersih lah intinya. Lah iya pokoknya intinya bersih-bersih. Walaupun dulu kalau di kampung ditakut-takutin, ntar ada yang ikut. Padahal kitanya yang mau ke sono nanti. Nah itu memang ada, karena kan di tanah yang ada di area pemakaman itu kan mungkin bercampur dengan yang jeruan orang, yang begitu digali jeblok kan ya. Nah kan najis itu. Nah makanya ya disuruh bersih-bersih. Nah kalau habis mandiin ya. Nah kemudian yang selanjutnya mandi sunnah itu orang yang sembuh dari stres. Ya kalau diajak ngobrol kadang nyambung, kadang enggak. Rumahnya mana? Enggak saya bawa rumah.
Dari mana? Belakang mau ke depan. Masih bagus nyambung. Kadang ditanyain anakmu berapa? Tahu udah nggak miara sapi sekarang. Umpama wes omongannya nggak nyambung lah, kemudian dibawa berobat ke terapi kemana kok alhamdulillah. Maka sunnahnya orang seperti ini mandi sunnah tadi. Lah kemudian ketika ada orang masuk Islam juga sama, sunnahnya mandi. Mualaf yang baru masuk Islam sunnah mandi. Nah termasuk ketika di hari Jumat itu mandi. Lah mandi yang terhitung sunnah itu mulai dari terbitnya fajar sampai menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Nah makanya mohon maaf yang pada bercandaan malam Jumat sunnah Rasul yang suami istri itu saya cari hadisnya belum ketemu. Saya yang belum ketemu. Kalau kemudian dihubungkan misalnya mandi yang disunnahkan yang seperti mandi junub itu pagi hari sampai menjelang Jumatan. Lah mungkin kalau dia berhubungan badannya itu pagi sebelum sholat Jumat, nah ya itu mungkin dihubungkan dengan hadis ini. Tapi kalau malam itu saya belum ketemu. Sarapan kalau pagi. Lah iya, itu saya belum ketemu. Padahal di pecandaan di meme media sosial kan banyak ya. Oh, sunnah Rasul malam Jumat. Padahal hadisnya. Ya saya bukan saya bilang nggak ada ya. Saya belum nemu hadisnya. Walaupun dibilangnya yang disebut sunnah Rasul itu berarti yang dilakukan oleh Rasul atau yang diperintahkan oleh Rasul. Lah perintahnya ya saya belum tahu, contohnya yo belum tahu. Kalau pagi hari sampai menjelang Jumatan itu dihubungkan dengan mandinya ini, mungkin itu pun baru masih mungkin. Ayo belum jelas. Wong mau begitu aja kok pakai alasan sunnah Rasul. Oh nggak usah pakai alasan sunnah Rasul lah. Alasan aja. Mandi ightasala, man siapapun ightasala yang mandi yaumal jum'ati di hari Jumat. Kuffirat anhu maka diampunilah atau dihapuskanlah anhu dari orang tersebut dzunubuhu dosa-dosanya wa khotoyahu dan kesalahannya. Dosa-dosanya ini maksudnya yang dosa hablum minallah, yang dosa kecil itu diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah bagi orang yang mau mandi, niatnya mandi sunnah. Kalau selama ini gimana? Yo mandi cuman mandi biasa gitu aja ya. Yo mandi seger-segeran itu namanya. Makanya mandi itu ada nilai ibadahnya, itu mandi yang diniatin. Ya niatnya gimana? Ya saya mandi sunnah hari Jumat beres. Lah kalau mandi biasa itu yo namanya adah. Kalau mandi yang diniatin namanya ibadah. Nah, biar ada nilai ibadahnya, kan sama mandinya gitu, sama-sama mandi juga, maka diniati mandi sunnah hari Jumat. Karena itu ada nilai ibadah khusus itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati wa lailataha, sesungguhnya hari Jumat dan malamnya. Jumat itu terhitung dari Kamis sore matahari terbenam sampai nanti Jumat sore matahari terbenam. Karena pergantian hari dalam sistem kalender Hijriah itu mulainya dari terbenam matahari, bukan dari jam apa itu kalau nasional 00 ya, jam 12 bukan. Tapi ngitungnya mulai dari terbenam matahari. Berarti kalau Jumat Kamis sore sampai nanti Jumat sore matahari terbenam lagi, itu pas sehari.
Inna yaumal jum'ati wa lailataha, sesungguhnya hari Jumat dan malamnya, arba'atu wa isyruna sa'atan, ada arba'atun 4 wa isyruna 20, berarti 20 sa'atan waktu atau jam. Ya'tikullahu fi kulli sa'atin, yang Allah membebaskan dalam setiap jam itu sittami'ati alfi atikin minan nar, sittami'ati alfin 600.000. Jadi tahanan-tahanan di neraka 600.000 itu kalau hari Jumat ada keringanan. Berarti kalau ibarat orang di penjara mah ada apa namanya? Remisi. Itu khusus pada hari Jumat. Makanya orang-orang di daerah itu kalau Jumat sore, Kamis sore itu pada berbondong-bondong ziarah kubur. Di antaranya inti doanya ya mohon ampun untuk ahli kubur. Ada keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin. Kalau dulu zaman saya kecil itu dijadikan puji-pujian. Karena budaya di daerah kan, di daerah saya khususnya, itu kan habis adzan nunggu qomat, itu kan ada puji-pujian, selawatan. Nah, sekarang malah itu ternyata dipopulerkan lagi. Saben malam Jumat. Ya bukan orang Jawa ya nggak ngerti. Ahli kubur mulih ning omah. Ayo. Yo kalau bukan orang Jawa ya nggak ngerti ya. Maksudnya setiap malam Jumat ahli kubur itu pulang ke rumah. Itu lagu-laguan syair-syairan, tapi ternyata itu diambil keterangannya dalam kitab I'anatul Thalibin, bahwa kita punya keluarga yang sudah meninggal, mulai dari malam Jumat sampai Jumat sore itu nyamperin ahli warisnya. Cuman kita nggak tahu. Kalau tahu malah ketakutan. Assalamualaikum. Begitu buka pintu, wah. Lah iya kalau pulang dalam keadaan termasuk nikmat ahli kubur ya, mungkin wajahnya jadi tambah cerah, tambah bagus. Lah kalau termasuk yang dapat siksa kubur pulang pada menyon semua. Kalau orang tua dulu katanya, oh itu Jumat, terusnya kita mau makan nasi suka beui itu baik. Itu maksudnya begini, bukan kok dulu mbahnya demen kopi, sediain kopi, mbahnya demen gemblong, atau gemblong. Nah, sediain gemblong. Bukan kok itu maksudnya. Iya, bener, orang-orang tua di kampung saya dulu memang begitu. Ini kalau mbahnya dulu apalagi lebaran temen ketupat sama, kalau di Jawa kan ada lepet ya, yang panjang loh, digantung di pintu. Di belakang pintu bukan ke depan ya, di belakang pintu loh. Ini nanti kalau mbahnya pulang. Maksudnya itu pulangnya sih iya, cuman yang diarep bukan kok kopi. Demennya mbahnya kopi pahit, gemblong, singkong rebus, umpama yo enggak. Ya kalau diyakini yo iya. Maksudnya itu bahwa mbahnya itu yang dibutuhkan itu doa. Lah orang dulu Islam datang ini kan di Indonesia udah ada kepercayaan sebelum Islam. Ya memang budayanya dulu begitu. Lah begitu Islam datang, itu yang suguhan kopi itu tadi diganti dengan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Bukan kopi taruh di kolong ya. Pendaringan. Pendaringan biasanya. Pendaringan. Pendaringan. Oh, pendaringan tempat beras. Oh, kalau mbah saya dulu taruh di kolong. Biasanya Itu nampan. Iya, nampan itu isinya kopi, gemblong. Kalau mbah saya dulu gemblong. Rokok sukun. Saya ngeliat di kampung itu
Itu ya memang karena saat itu belum begitu mengenal Islam. Begitu sudah mulai mengenal itu dihilangkan, diganti malam Jumat itu kopi bukan taruh di kolong tapi dianterin ke masjid, dianterin ke musola, ada yang baca yasin, baca tahlil, biar yang minum kopi itu yang yasinan. Taruh kolong. Lah ya kalau zaman dulu ya wis lah, karena orang dulu memang belum begitu paham. Lah makanya diganti itu malam Jumat yang di masjid, di musola pada baca yasin, baca tahlil, baca macam-macam, itu kita bikin kopi ya jangan cuma segelas. Ya seteko gitu ya. Dianterin. Nah, itu maksudnya ya sama kayak dulu ada hadis begini. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu nolak bala. Itu ternyata orang-orang zaman dulu sebelum begitu kenal Islam, ya bikin sedekahan. Nyebutnya sajen. Taruh di bawah pohon yang gede, taruh di perapatan, taruh di mana lagi? Di atas pendaringan. Lah begitu Islam datang, ada Rasulullah ngasih nasihat, sedekah itu as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu nolak bala. Lah yang dulu disebutnya sajen diganti sedekahan, bikinnya bukan cuma satu, ya 10 atau 20 atau 30 dianterin ke tetangga kanan kiri. Kalau dulu takir namanya, daun pisang yang dibentuk kotak itu. Kalau orang sini apa nyebutnya? Sama. Oh gak ada takir ya. Iya. Ya kalau sekarang ya nasi kotak lah. Bikin takir malah susah. Nasi kotak, wes bagiin tetangga kanan kiri di malam Jumat. Lah itu pengamalan hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala, bukan kok taruh di bawah pohon mangga yang gede. Ya semut yang manggil. Lah ya orang zaman dulu ya, apalagi di kampung saya itu pengamal kejawen itu masih banyak. Ya sekarang aja karena yang seumuran saya udah mulai pada nyantri, terus yang ritual-ritual begitu udah mulai pada nggak bisa. Akhirnya ya wes, tadi yang dulu cuman satu takir taruh di bawah pohon, sekarang bikin nasi kotak. Yo 20, 30 snack anterin ke tetangga. Itu yang namanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Yang zaman saya nikah itu hari masih dihitungin. Saya hari lahir hari Ahad, istri hari Rebu. Itu konon katanya kalau primbon enggak boleh nikah di antara Senin Ahad, kalau enggak Rebu. Ntar kalau nekat nikah di hari itu nanti ada Nah, termasuk saya yang nentang itu karena dulu saat itu saya masih kerja. Kalau nikahnya maju hari Selasa baru datang dari Jakarta. Kalau nikahnya hari Kamis mepet, nanti acara di rumah saya kapan? Wong acara 2 kali. Akhirnya saya nekat nikahan harus hari Rebu. Dilalah ibu sopor ke sini. Saya nikah itu bulan Rejab, bulan Ramadan, kecelakaan parah. Itu asal ada orang nengokin, ngomong begini, tuh kan, dibilangi nggak percaya sih, ngeyel. Padahal itu aslinya saya yang salah, naik motor main ngebut aja kurang hati-hati, begitu belok kaget, jatuh. Motor hancur, untung saya nyangkut di pohon randu. Kalau enggak nyemplung ke jurang. Ya wassalam seandainya. 2005. Kemudian 2008 anak saya pertama meninggal. Umur 2 tahun tanpa sakit, tanpa apa. Loh asal ada orang takziah, lo masih begitu. Tuh kan. Dibilangin enggak percaya sih. Lagi kasus 2012 saya punya usaha bangkrut, ludes, nyisak motor Supra butut, masih dihubung-hubungi yang orang-orang tua. Kalau yang istri, mertua, orang tua saya udah saya omongin, wes jangan dihubung-hubungin dengan begitu. Tapi mbah-mbah saya kan masih percaya dengan hitung-hitungan begitu.
Nengokin saya asal tahu ceritanya pada tuh kan dibilangin orang tuanya ngeyel. Ya Allah, saya dalam hati wis ben. Yang penting kalau ada kejadian-kejadian itu mungkin saya yang kurang hati-hati. Mungkin anak saya yang umur 2 tahun dia memang takdirnya umur semang segitu. Belum sampai mbah saya saat itu kan masih hidup. Itu ngomong begini kok. Itu malaikat salah nyabut apa ya. Wong buyut saya baru umur 2 tahun gak sakit gak apa lah, sementara sakit saya udah lama. Cuman celentang di tempat tidur. Lah itu dihitungin. Nah, ya Allah. Tapi sekarang orang yang suka ngitung-ngitung itu kan udah pada meninggal. Lah sementara anak-anaknya pada gak bisa. Akhirnya hilang. Ya gitu ya rebupon apa. Saya juga walaupun orang Jawa juga gak hafal. Rebupon apa-apa. Saya nekat pokoknya saya nikah hari Rebu. Mau tidak mau wong saya yang jalani hari Rebu. Yuk kok dilalah ada aja. Lah iya saya yang salah, saya kurang hati-hati. Lah makanya seandainya, tapi kalau di selain Jawa memang ada begitu ya? Enggak. Di apa namanya Bawean enggak ada kan? Ada ya? Ada itu zaman dulu mah. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ada. Udah enggak ada kan? Udah mulai hilang. Lagi zaman saya ada itu. Ada. Yang sampai ada saudara nikah gagal gara-gara hitung-hitungan. Kasihan kan bocahnya kan katanya wetonnya enggak ketemu katanya. Saya juga masih ada. Ya nggak tahu tuh, pokoknya ini lahirnya ini lahirnya ini kalau dipaksa nikah nanti salah satu dari kedua orang tuanya ada yang meninggal katanya. Ya sampai akhirnya nikahnya gagal. Kalau nggak pakai sekalian nggak masalah sih. Lah iyo. Kalau yang terlalu pakai Pak, Wah. ada teman saya sampai ke Jakarta dia kayaknya terlalu Yakin. Wah. Giliran dia nggak itu kesumbak baku di jalan. Lah iya. Ada hadis saya tuh dari dulu berpatokan hadisnya begini. Ada hadis Rasulullah, ini hadis yang saya pegang dari dulu. Istri sudah saya nasihatin, orang tua saya, mertua saya udah saya kasih tahu. Ada hadis qudsi bunyinya begini, ana inda dzanni abdi bi. Hadisnya pendek. Saya kata Allah itu akan mewujudkan apa yang dikhawatirkan oleh seseorang. Orang kalau ragu-ragu khawatir itu biasanya akan beneran terjadi. Nanti kalau sial, bener sial. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak. Yakin. Ya saya berbagai macam kejadian itu yang saya yakini yo itu karena kalau naik motor tadi saya yang salah. Dasarnya motor baru yo, masih muda boncengin istri. Biar kayak dibilang pemberani gitu. Ngebut mang, belok nikung kaget. Jatuh prek lah iya kan itu kan salah saya juga salah. Lah kalau yang meninggal itu memang takdirnya meninggal. Lah yang ya tadi itu yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu memang mending nggak usah. Kalau nanti kalau ini begini, nah nggak usah. Karena hadis tadi bunyinya ana inda dzanni abdi bi. Saya kata Allah itu akan mewujudkan apa yang menjadi persangkaan hambaku. Kalau dia nyangkanya dengan diwujudkan dengan itu tadi, disandingkan dengan itu, ya kebenaran akan terjadi. Maka yo tadi mendingan gak usah. Kalau nggak yakin, kalau yakin mendingan gak usah. Salah saya ngomongnya. Pokoknya Bismillah, nggak ada apa-apa. Nah, kok sampai ke situ tadi? Opo gitu. Enggak, maksudnya itu gitu. Enggak, itu apa namanya tadi, bahwa ahli kubur itu akan pulang ke rumah. Yang di Arab itu bukan kok tadi itu barang suku-sukuan itu enggak, tapi doa. Yus minimal Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau paling enggak yo wis Al-Fatihah buat almarhum Bapak bin Fulan, Al-Fatihah beres. Lah kalau yang bisa yo ila hadrati bacain tahlil, bacain yasin dan lain-lain. Yang bisa, yang enggak bisa yo wis. Lah kalau dalam keterangan I'anatul Thalibin itu setiap kali orang yang sudah enggak ada mendatangi orang tuanya, mendatangi ahli warisnya,
Sementara satu pun dari ahli waris yang ditinggalkan itu tidak ada yang berkirim doa, maka dia akan pulang nangis. Untungnya kita nggak dengar. Kalau dengar takut. Ini kalau orang tua dulu kayak mbah saya dulu. Makanya kalau Jumat sore kadang ada ayam tiba-tiba lari petok. Karena yang melihat itu makhluk Allah selain manusia dan jin. Iya, yang punya ayam yang ini. Kadang ayam itu tiba-tiba lari, nggak ada apa-apa langsung. Kalau ada yang meninggal aja suara ayam beda. Lah iya, lah itu karena dia yang tahu. Kita kalau tahu malah takut. Mendingan nggak usah tahu. Suaranya ayam tuh beda. Ya mendingan kita nggak usah tahu ya. Kalau seandainya tahu loh, ntar Jumat sore, kira-kira di gangan gini ada yang pada nangis nggak ya? Maka mendingan nggak usah tahu. Ya penting tadi wes seingat-ingatnya, sebisa-bisanya tadi minimal ya. Kalau Al-Fatihah mah bisa lah ya. Al-Fatihah buat almarhum Bapak. Untung-untung syukur kita punya ada rezeki yang ini ngasih 10.000, 20.000 ke Kota Kamal Musola, ke siapa kayak niatin untuk almarhum yang udah nggak ada. Sedekah nggak harus gede-gedean. Ya kalau rezekinya banyak nggak masalah. Tapi kalau rezeki yang pas-pasan, ya tadilah cukup 5.000, 10.000. Ibu ke pasar ada kembalian, kok ada yang Assalamualaikum. Udah 4 hari nggak makan pizza nih. Ya wes ada kembalian belanja tadi lo, entah 5.000 entah berapa, wes niatin nyedekain almarhum. Nah iyo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal jumu'ah min ghairi udhrin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.